jadi nggak bisa mengikuti lagi. Bisa. Salli ala habibina, salli ala Muhammadin. Berada di kawasan megapolitan Jabodetabek, membuat Bekasi menjadi salah satu kota terpenting di Indonesia. Banyak pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan besar di kota yang berdiri sejak 1997 ini. Ramainya kegiatan ekonomi di kota yang dijuluki Kota Patriot tersebut menjadi kota terbesar kedua di Jawa Barat dan salah satu kota terpopuler di Indonesia. Jemaat Muslim Ahmadiyah mulai masuk Bekasi sejak akhir tahun 70-an. Dibawa oleh para pendatang yang mencari nafkah di Jakarta. Banyak anggota-anggota jemaat kita di Kabupaten Bekasi ini. Dengan berkumpulnya dan sholatnya juga rumah di Bekasi, sholatnya itu di cabang-cabang, ada yang ke Tambun, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bukit Duri, Tanjung Priuk, dan lain sebagainya. Pada masa itu, Jemaat Ahmadiyah Bekasi masih bagian dari cabang Tambun. Seiring bertambahnya anggota, sarana ibadah pun menjadi sangat dibutuhkan bagi warga Ahmadi yang tersiar di kota Bekasi itu. Maka berinisiatiflah beberapa anggota jemaat yang udah senior-senior, yang ini yang lama, rapat dan suatu hari kita berkumpul, kita canangkan membeli sebidang tanah. Dan kita mengundang juga pengurus cabang Tambun, karena kita masih menginduk ke cabang Tambun soal pembayaran canda dan sebagainya. Setelah pertemuan tersebut, panitia kecil pun terbentuk. Tidak berlama-lama, kepanitiaan yang diketuai Bapak Abdurrahman Sakib bergegas mencari lokasi yang kelak akan dijadikan pusat kegiatan Jemaat Bekasi. Panitia sudah dibentuk, yaitu Bapak Abdurrahman Sakib sebagai ketua pemilihan sebidang tanah, mengadakanlah survei-survei di 3 lokasi. 1 di Jalan Pangrango Terusan, 2 daerah Pekayon, 3 daerah Bintara. Jadi kita lihat lokasi yang di daerah sini cukup ideal dan pertimbangan ada lagi tidak banjir. Maka sepakatlah di antara 3 lokasi alternatif itu, sepakat kita memilih lokasi di Jalan Pangrango Terusan. Tanah dengan luas 1.300 meter persegi pun dibeli dengan harga Rp29.700.000. Dana tersebut terkumpul dari sekitar 15 kepala keluarga anggota jemaat yang tinggal di Bekasi pada masa itu. Meski telah terbeli, masih banyak proses yang harus ditempuh. Salah satunya adalah proses sertifikasi kepemilikan yang tentunya akan berguna bagi jemaat di masa yang akan datang. 3 bulan kemudian kita urus sertifikat tanahnya. Kebetulan kita itu dulu tuh belum ada calo-calo, belum ada kantor notaris yang mengurus. Jadi saya lah yang mengurus. Berdua dengan teman saya, mundur ke kantor BPN. Kantor BPN Kabupaten Bekasi. Dan kita urus, dalam waktu 3 bulan didapat sertifikat. Setelah dapat sertifikat, kemudian kita bikinlah rumah misi. Rumah misi dari kayu. Kita misi, dan kota kita belum banyak. 2 lantai yang sekarang ini masih ada, ini yang depan. Nah, yang lantai atas untuk sholat,
di bawah rumah mubalik. Jadi pada waktu ada rumah misi, ada tempat mubalik, PB ngadrop mubalik di Bekasi ini. Nah, tahun 19 Juli 1997, kebetulan jemaat Indonesia kedatangan cucu Hazrat Masih Maud, yaitu Hazrat Mian Wasim Ahmad. Inilah. Sempat beliau meletakkan batu pertama untuk pembangunan masjid itu. 2001 saya itu kan ditugaskan di Kalimantan selama 5 tahun. Jadi nggak bisa mengikuti lagi. Nggak bisa lagi. Akhirnya ya saya cuman nggak bisa ngikutin kegiatan jemaat. Saya bisa nyumbang. Nah, selesailah saya bertugas 5 tahun di proyek oleh kantor di luar Pulau Jawa. Selesai juga lah pembangunan masjid itu. Masjid Al-Misbah telah menjadi sarana bagi ratusan anggota jemaat Bekasi untuk beribadah, bertawazuh, dan mendekatkan diri pada Sang Khalik. Namun seiring berjalannya waktu, penentangan pun muncul. Dan puncaknya terjadi di tahun 2013. Untuk melaksanakan pemagaran dengan seng untuk menghentikan kegiatan Jamaah Ahmadiyah Indonesia yang dilakukan di bangunan Masjid Al-Misbah. Kita dipagari seng, tidak boleh masuk dan tidak boleh keluar. Itu yang terbesar, dan itu yang menurut para pengamat, ya bukan kata saya. Penyegelan Masjid Al-Misbah ini penyegelan yang paling parah dilakukan oleh Pemkot khususnya terhadap Masjid Ahmadiyah dibandingkan masjid-masjid Ahmadiyah lainnya. Jadi alhamdulillah yang datang ke sini juga luar biasa. Ada anggota DPR, Ibu Gus Dur yang datang ke sini. Aktivis-aktivis, terus banyaklah tokoh-tokoh masyarakat yang mereka bingung kok ada masjid disegel secara biadab seperti itu. Jadi puncaknya memang tahun 2013 setelah mengalami 5 kali penyegelan. Jadi penyegelan pertama hanya digembok, penyegelan kedua hanya digembok, pasangin pelang. Penyegelan yang kelima kali itu adalah yang paling parah. Tidak boleh masuk, keluar masuk. Ini masjid, tempat ibadah kepada Allah. Polisi tolong. Polisi jaga, jangan. Ya, memang miris sekali. Pemerintah kota yang notabene-nya adalah pengayom dan pengabdi masyarakat, malah berlaku tidak adil terhadap Ahmadi di Bekasi. Bagaimana tidak? Selama 3 bulan, sekitar 30 orang jemaat Ahmadiyah tersegel di dalam masjid. Masa membiarkan seperti ini? Mana tanggung jawab kepolisian? Kita bingung ya, kita bingung di sini. Mereka menyegel tanpa ada surat perintah dari pengadilan. Karena hanya ada surat dari wali kota. Kita di sini disegel pada malam hari dengan kekuatan penuh aparat. Kurang lebih katanya sekitar 400 sampai 600 aparat datang ke sini. Sesukanya mereka memagar masjid. Malam-malam lagi. Etika sudah tidak dipakai. Ini asal resmi, ada izinnya. Coba pelajari. Jelas masjid. Apa coba yang dilanggar? Kami melakukan kesalahan apa coba? Masuk ke dalam sini untuk membubarkan kita, tapi kita bertahan di sini supaya nggak ada yang keluar dari masjid. Akhirnya dia mengambil sikap untuk memagari seng seluruh lingkungan di sini dipagari seng. Mereka mengultimatum kita tidak boleh ada yang keluar dan tidak boleh ada yang masuk, tidak boleh diberi makan dan tidak boleh membeli makan. Akhirnya aktivis Ibu Gus Dur segala macam memberi makan kita tuh dilempar dari pagar. Karena
begitu ada yang mau keluar, mau ambil makanan, ditangkap pasti. Jadi itulah yang benar-benar mencekam. Kita di sini hampir 3 bulan, nggak boleh keluar, nggak boleh keluar, nggak boleh masuk. Berani keluar, tangkap. Bayangkan 3 bulan kita di penjara di masjid sendiri di wilayah Bekasi, kota yang begini, demokrasi katanya. Tapi itulah yang terjadi. Dan pemerintah diam. Ini masih tanah kosong, masih kebun. Belum dikonblok. Ini terus nih sepanjang ini, terus sampai ke depan sana. Nah ini mulai dari sini. Terus, Gariseng terus. Terus sampai ujung. Ini hanya ada sisa ini satu. Kita tinggali sebagai monumen. Ini salah satu plang penyegelan yang kita tinggalkan. Dari 5 kali penyegelan. Tenda yang didirikan oleh polisi untuk memantau kegiatan kita. Sepanjang ini pagar seng setinggi 2 meter lebih memanjang dari mengelilingi pagar ini. Setiap makanan yang akan dikirim harus dilempar karena tidak mungkin dikirim lewat atau celah-celah yang ada. Lempar makanan itu begini dari sini. Blus. Dari melempar makanannya dari depan atau dari sini? Dari sini kadang-kadang dari tergantung hudam yang ada aja. Hudam mintanya dari sini, kita lempar dari sini. Kalau hudam yang dari depan sana, misalnya Ibu Wedding datang, lempar dari depan. Nah itu untuk Ini belum ada kan? Ini belum ada. untuk dana kayak gitunya? Jadi anggota? wilayah yang menangani. Wilayah terkumpul kurang lebih berapa puluh juta untuk konsumsi di dalam. Itu diakomodir oleh Ketda dan Amirda. Di seluruh cabang menyumbang. Terus ditambah dari PB beberapa sumbangan dan beberapa donatur yang cukup lah. Ya kalau untuk makan oke lah. Cuman itulah penjagaan yang jadi siapapun yang keluar masuk pasti didokumentasikan oleh polisi. Dia hanya orang tertentu yang bisa masuk. Jadi Ibu Ketda mengambil sikap untuk membantu anggota-anggota kita yang di dalam dengan memberikan makanan sehari 3 kali, melempar dari luar ke dalam. Begitu juga kebutuhan sehari-hari seperti sikat gigi, anduk, sabun dan lain-lain seperti itu. Karena di sini polisi banyak sekali. Selama 3 bulan? Selama 3 bulan. Bahkan mendirikan tenda di sini. 24 jam mereka menjaga kita. Nah itu yang membuat anggota kita nggak ada yang berani seperti itu. Akhirnya karena ibu-ibu yang melempar makanan dari sini, mereka juga nggak berani apa-apa. Saya salutnya sama hudam-hudam dan ansar-ansar di sini pada saat mereka terpenjara ya. Terpenjara di masjid sendiri, mereka merelakan pekerjaannya. Mereka melupakan sekolahnya. Ansor-ansor pun juga seperti itu. Mereka melupakan bisnisnya untuk tetap bertahan di sini sesuai dengan perintah untuk tetap menjaga masjid ini. Tapi setelah itu mereka tidak ada yang mengeluh bahwa dipecat atau enggak. Saya tidak pernah dengar itu. Bisnisnya tetap jalan, pekerjaan tetap jalan, sekolahnya tetap tidak ada yang dikeluarkan. Itulah kadang-kadang mujizat-mujizat yang didapat oleh orang-orang yang penuh pengorbanan pada saat itu ya. Al-Misbah adalah saksi bisu bagaimana para Ahmadi pernah terpenjara di masjid sendiri. Mereka merelakan segalanya demi mempertahankan keyakinannya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan baginda Muhammad adalah Nabi dan Rasul-Nya. Seiring berjalannya waktu, luas area Al-Misbah pun bertambah menjadi 2.300 meter persegi. Di dalamnya pun dapat dijumpai guest house, rumah misi, area parkir, perpustakaan mini dan tablik center.
Masjid yang diarsiteki oleh Bapak Roni dan Bapak Darwis tidak pernah sepi dari ragam kegiatan. Pertemuan seperti jalsah acap kali terselenggara di masjid yang dibangun pada tahun 1995 tersebut. Para pengurus juga aktif menjalin hubungan dan mengadakan kegiatan sosial bersama masyarakat di lingkungan sekitar. Pengobatan massal, bazar murah, pelajaran belajar membaca Quran untuk anak-anak di sekitar lingkungan masjid adalah serangkaian kegiatan yang saat ini terselenggara di Al-Misbah. Selain sholat 5 waktu, kegiatan seperti tahajud berjamaah, pengajian dan kegiatan badan-badan telah menjadi agenda rutin jemaat cabang Bekasi. Secara letak rumah anggota memang berjauhan ya. Jadi paling kegiatan yang ramai didatangi anggota adalah sholat Jumat, sholat Id, acara-acara tadi yang minggu pertama, minggu kedua dan sebagainya itu dihadiri sama anggota. Dan alhamdulillah antusias anggota untuk menghadirinya cukup baik gitu loh. Kita juga punya absensi ya. Ini kalau setiap ada acara nih parkiran ini penuh. Jumlah anggota Bekasi per hari ini sesuai tajin 388 kepala. Tersebar di beberapa wilayah. Karena anggota kita berjauhan, kita create kelompok. Ya, kita ada 7 kelompok. Ada 7 kelompok dipimpin oleh para ketua kelompok. Jadi supaya kegiatan terus berjalan, dalam 1 bulan itu ada juga pengajian kelompok yang dipimpin oleh ketua kelompok, bergantian di rumah anggota-anggotanya tersebut. Jadi contoh, kebetulan saya ketua kelompok juga di Pekayon, saya punya anggota ada 17 kepala keluarga, saya gilir aja tuh, sebulan cuma sekali kok pengajian kelompoknya. Jadi kadang di rumah saya, terus di rumah si B, rumah si C sampai 17 kali giliran, balik lagi ke saya, dan seterusnya. Begitu juga kelompok-kelompok yang lain. Nah, pengajian kelompok itu dipimpin oleh Pak Mubda. Namun kalau Pak Mubda berhalangan, biasanya beliau mendelegasikan ke mubalik-mubalik di wilayah Jabar 1 untuk memimpin ke rumah anggota tersebut. Seperti itu. Di masa pandemi pun masjid-masjid ramai. Tentu dengan mengikuti protokol standar kesehatan yang telah ditetapkan. Al-Misbah telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 388 anggota Jemaat Ahmadiyah Bekasi. Karena adanya pandemi, rumah-rumah anggota jadi ramai dengan kegiatan daras Quran yang dihelat secara online. Semenjak pandemi COVID ini, alhamdulillah setiap pagi setelah sholat subuh jam 5.15 sampai jam 6, kita adakan daras lewat Zoom. Sebagai narasumber Pak Mubda, dan alhamdulillah selalu dihadiri oleh minimal 30 sampai 40 kepala keluarga. Sebagai salah satu kota metropolitan, Bekasi memiliki tantangan tersendiri bagi mubalik. Di antaranya adalah minimnya generasi muda di cabang dengan nomor 183 ini. Dapat saya kemukakan bahwa karakteristik jemaat di Bekasi ini, karena masuk ke perkotaan begitu ya, sehingga orang-orangnya pun kebanyakan jadi sibuk dari sisi waktu. Mereka sibuk, kemudian tempatnya pun berjauhan, gitu ya, sehingga untuk datang ke masjid itu harus betul-betul terjadwal dengan ketat, dengan baik. Di Bekasi ini lebih banyak ke anggota Ansor, gitu ya. Kalau di persentase kira-kira 65-67-an ini. Jadi generasi penerus Hudam ini hanya 33%. Jadi setengahnya. Jadi ini untuk ke depan ini harus betul-betul diperhatikan karena dari Ansor ke Hudam lalu ke Atfal ini cukup jauh ininya. Cukup jauh. Jadi mesti ke depan itu mudah-mudahan ya ini bisa
yang Atpal maupun yang Hudam untuk lebih ditingkatkan kualitasnya demi untuk mengganti ini yang tua. Dan ini kalau tadi Ansor 67 misalkan, ini baru 33 yang Hudam, kan untuk kepengurusan ke depan ini juga sebuah tantangan besar itu. Riuh dan sibuknya kehidupan perkotaan telah menjadi tantangan bagi kita bersama. Di kota satelit Jakarta ini, sebagian besar anggota Jemaat Bekasi banyak yang berwirausaha. Salah satunya adalah bisnis edukasi finansial yang digeluti oleh salah seorang Hudam Bekasi dan juga turut mempekerjakan para Hudam lainnya. Kalau kita ngomongin karyawan, nah memang 100% Hudam. Nah, jadi gini ceritanya, ketika kita mulai butuh tambahan tangan baru gitu ya memang ada salah satu Hudam yang kebetulan sudah tidak bekerja lagi, akhirnya kita hire karena saya tahu dia punya kualitas. Tapi di sisi lain memang punya kenyamanan karena ini seorang Hudam gitu kan. Jadi kita nggak lagi ngomongin apakah nanti dia jujur atau tidak, misalnya apakah dia sholat atau tidak. Nanti kalau misalnya kita punya kegiatan jemaat sama perusahaan ngaturnya gimana gitu kan. Akhirnya saya pikir udahlah rekrut satu orang Hudam. Lalu bertambah besar lagi, tim kita butuh tambahan tangan lagi. Bertambah besar lagi, butuh tambahan tangan lagi. Sampai mungkin 3 bulan yang lalu, saya dalam 1 bulan nambah 5 karyawan. Jadi sekarang punya total sekitar 12 karyawan. Kita bicara bulan Januari. Bulan 1 itu kita plus 2R. Maksimal. Nah, yang mau direview untuk sales call, yang pertama. Nah, kenapa saya ambil teman-teman Hudam? Saya tahu persis bagaimana kadang-kadang jemaat membutuhkan secara tiba-tiba dan kita harus siap berkhidmat kan gitu ya. Nah, itu yang saya bangun di kultur perusahaan ini gitu. Bagaimana kita bisa tetap berkhidmat tapi tetap mengejar dunia karena semua orang punya rezeki masing-masing, punya keluarga masing-masing, punya impian masing-masing secara duniawi. Tapi tetap yang namanya berkhidmat di jemaat buat saya pribadi jelas yang paling utama. Makanya saya rekrutnya Hudam. Awalnya seperti itu. Didasari oleh banyaknya masyarakat yang kurang memahami masalah keuangan, Fadli memberanikan diri membangun jaringan bisnis yang bergerak di bidang finansial. Dan saat ini bisnisnya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Secara tidak langsung, perusahaan yang dirintis sejak tahun 2018 ini telah membantu para Hudam yang terkena PHK akibat pandemi COVID-19. Dan kita sama-sama tahu semua industri hampir itu terkena efeknya. Ternyata banyak saudara-saudara kita yang sesama jemaat ya, sama-sama anak Ahmadi itu kok mulai terkena efeknya. Ada yang ngajar di sekolah jadi guru BP tiba-tiba harus di PHK, itu kita hire. Atau ada juga misalnya yang kerja di perusahaan kontraktor tiba-tiba nggak punya project sehingga nggak bisa gaji karyawannya, harus di PHK juga. Ya sudah, itu kita hire juga. Dan ada juga contoh misalnya yang kerja di airlines misalnya, di salah satu airlines besar di Indonesia dan sudah bekerja bertahun-tahun dengan lumayan bagus sebetulnya karirnya, terpaksa dirumahkan juga. Nah itu juga kita hire sehingga ketika pandemi ini justru kita menambah karyawan lumayan banyak. Sehingga 100% yang ada di perusahaan ini semuanya anak Ahmadi. Sampai ke yang masak juga sama. Yang bersih-bersih juga sama ngurusin kebersihan. Yang nukang juga sama. Sampai ke marketing, semua tim admin, semua tim analis, semuanya adalah Hudam isinya. Sama halnya dengan Fadli, adanya pandemi menjadi berkah tersendiri bagi Bapak Iman Sentosa. Pas COVID itu, alhamdulillah mungkin karena malah dapat berkah sendiri saya. Waktu memang sih sebulan pertama COVID itu kan lockdown, semua pedagang nggak bisa jualan, termasuk tukang bubur, tukang ketoprak, termasuk saya tukang kerupuk. Tapi setelah PSBB longgar itu saya bisa jualan. Karena lockdown, kan saya mau nggak mau nyari tempat lahan baru. Tempat lahan baru, lockdown, tempat lahan baru. Jadi secara nggak langsung malah jualan saya menyebar, meluas gitu. Makin dapat tempat baru, makin dapat tempat baru. Nah, begitu lockdown kayak sekarang ini udah mulai dibuka, alhamdulillah gitu.
Nah, kerja ini saya jalanin berdua aja sama istri. Nah, kalau pas goreng dibantu istri, bungkusin juga dibantu sama istri saya, berdua aja sih. Belum ada apa namanya ya, teman yang bantuin ya. Bapak dua anak ini telah merintis usahanya sejak 2 tahun yang lalu. Kegiatan ini dilakoninya berdua saja dengan sang istri tercinta. Hari-harinya diisi dengan berkeliling dari komplek ke komplek untuk menjajakan barang dagangannya. Kalau kebanyakan orang-orang itu jualan kerupuk ke warung-warung, ditaruh di warung 5 bungkus, taruh 10 bungkus. Ada 10 warung ya, memang sih enak itu jualan dan langganan. Nah, kalau saya enggak. Kalau saya jualannya langsung ke konsumen, masuk ke perumahan-perumahan. Kalau ada kegiatan jemaat, kayak kemarin itu kan di sini ada jalsah ya. Alhamdulillah ya, saya tinggalkan aja jualan saya itu. Kan jalsah 3 hari, saya 5 hari nggak jualan. Ya alhamdulillah nggak ada masalah. Ya rezeki mah alhamdulillah ada aja lah gitu ya. Saya di sini malah dapat berkah sendiri saya. Itulah sekilas tentang potret sejarah dan kehidupan Jemaat Bekasi. Jemaat yang didirikan oleh para pendatang, kini generasi telah tumbuh dan berkembang. Mudah-mudahan Al-Misbah akan senantiasa terus menerangi para Ahmadi saat ini dan Ahmadi yang akan datang. Amin.